Ini ada sosok laki-laki. Laki-laki ini sudah berumur sih. Sepertinya dia orang punya ya, karena dia membawa tongkat. Tongkat itu adalah sebuah orangnya sepertinya bijaksana. Tapi ternyata sepertinya orang ini punya usaha, punya sesuatu. Sosok kedua wanita. Iya, jadi ada sosok wanita. Wanita ini bisa jadi adalah orang-orang yang kemarin ikut pansos atau apalah yang memancing wanita ini, seperti kayak memang dia sengaja untuk menyenggol-nyenggol. Oke semuanya, langsung aja kita gas sekarang. Everybody home. Sebagai kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si Tobisi Katu. Nah, jadi nyanyinya kurang ini ya, kurang bagus karena memang apa-apa itu memang harus banyak latihan sih ya. Iya, jadi menyanyi itu ternyata dibutuhkan juga latihan, percaya diri, penguasaan, seperti itu ya. Menjadi artis itu kan seniman ya. Ya samalah ketika dulu Madam Suki menulis buku ya, menulis buku nih, buku novel gitu ya. Dimulai dari cerita, dari puisi, habis dari puisi terus dari gitu cerpen, cerita pendek. Setelah itu membuat novel yang tebelnya kayak gini, tebelnya itu 294 ya. Jadi novel ini bagus banget, kalian harus beli ya. Judulnya Rahasia Bintang ya. Di sini menceritakan pokoknya hubungan orang tua dan anak yang retak, dan tanpa disadari atau disadari memang orang tuanya itu terlalu keras mendidik anak-anaknya ini, sehingga anak-anaknya ini pergi meninggalkan orang tuanya seperti itu. Kalian nggak mau kan hubungan kalian sama anak-anak kalian seperti itu? Makanya kalian harus beli ini, baca sendiri atau mungkin berikan kepada anak-anak kalian, karena ini bisa dibaca anak umur 13 sampai dewasa, kakek nenek. Jadi kalau alasannya Madam Suki anakku tuh nggak mau baca ya, atau aku selalu sibuk, Madam Suki, setiap orang mempunyai waktu yang sama, satu hari 24 jam. Masa sih kalian membaca satu hari itu 10 menit aja nggak punya waktu untuk membaca? Ingat ya, orang yang suka membaca nanti ketika tua akan terhindar dari penyakit Alzheimer ya. Percaya sama Madam Suki. Oke, Madam Suki mempunyai 4 novel, tapi ini novel yang terbaru. Silakan pesan ya. Oke, pesannya di mana? Di DM aja di Instagram Madam Suki atau di nomor 082229023699, atau nanti ada nomor di bawah ini. Pokoknya semua produk Madam Suki kalian bisa tanya di admin nanti ya, ada admin yang akan bantu. Oke, jadi sebelum video ini kan Madam Suki itu membuat video yang mana video itu menceritakan ya, tapi ini memang benar terjadi ya, karena fan-nya Aisar itu pada tanggal 4 Juni 2025 itu ketika acara ini terjadi, fansnya tidak bisa mengakses atau tidak bisa melihat dia gitu. Apa sih tujuannya? Madam Suki sudah berikan di video sebelum ini ya. Jadi kalian lihat aja, kostumnya sama kayak gini. Jadi kalian lihat ya, di situ ada video yang sebelumnya Madam Suki buat ya, yang mana di situ Madam Suki mengatakan bahwa the result ya itu memang disadap sih live-nya itu. Tujuannya apa di video yang itu, yang sebelum ini ya. Pokoknya kostumnya sama kayak gini. Alright. Nah, ketika Madam Suki bertanya siapakah orangnya, ada sosok laki-laki membawa tongkat, raja tongkat ya. Ini sih kalau menurut aku ini orangnya, Madam Suki lupa, belum izin dulu ya. Jadi Madam Suki izin sama sang semesta untuk melihat orang-orang ini ya. Siapakah sih orang yang menyadap atau orang yang membayar hacker atau siapalah ya,
orang di balik di mana acaranya Aisar itu tidak kondusif atau ada gangguan. Oke, mohon izin buat sang semesta, mudah-mudahan Madam Suki diberikan kisi-kisinya, ya. Oke, di sini ada laki-laki, sosoknya laki-laki, ya. Ini prediksi ya. Kita tidak menyebut orangnya, namanya tidak, tapi ini hanya sebuah gambaran saja. Yang mana gambaran itu bisa jadi mungkin kalian juga adalah seorang artis atau seorang seniman, ya. Jadi dimanapun namanya orang itu yang jahat sama kita, yang iri sama kita itu always around us, ya. Jangankan seniman, kalian kerja sebagai guru, sebagai apa ya, giniin dulu ya, sebagai guru, sebagai apa ya, sebagai dokter, apa aja lah, orang jualan bakmi aja sebelah-sebelahan diiriin kok, iya kan? Padahal mengkais rezeki yang sama. Itulah manusia, ya. Mungkin dari ini nanti kita bisa mencari tahu pesan moral dari kejadian Aisar ini, ya. Oke. Ini ada sosok laki-laki. Laki-laki ini sudah berumur sih. Sepertinya dia orang punya, ya, karena dia membawa tongkat. Tongkat itu adalah sebuah pegangan, ya, yang menggambarkan sosok ini orangnya mempunyai, bukan orang nggak punya, tapi orang punya, ya, orang yang mempunyai usaha, mungkin orang yang sudah berdiri tegak. Nah, maksudnya gitu ya, maksudnya berdiri tegak itu bukan tongkatnya berdiri sendiri atau orangnya udah deh, ini nanti bisa masuknya ke arah-arah yang nggak jelas, ya kan? Oke, ini laki-laki, orangnya sepertinya bijaksana, tapi ternyata tidak. Kalian semua orang, ya, kita semua menjadi orang yang positive thinking itu fine, bagus, ya. Tapi hati-hati juga kalau kita terlalu positive thinking sama semua orang, ya, dan menganggap semua orang itu baik seperti kita. Hati-hati, kalian adalah makanan yang empuk buat mereka, ya. Remember that, jangan lupa. Oke. Nah, di sini ada sosok laki-laki, sepertinya orang ini punya usaha, punya sesuatu, ya, sesuatu. Orangnya sepertinya baik, bijaksana, ternyata enggak, ya. Ini sosok. Nah, sosok kedua wanita. Wanita ini siapa ya? Iya, jadi ada sosok wanita. Wanita ini bisa jadi adalah orang-orang yang kemarin ikut pansos atau apalah, yang memancing, ibaratnya memancing air, ya, memancing air atau apa itu namanya, pepatah apa sih itu, aduh lupa deh. Banyak pepatah yang bagus ya sebenarnya, ya, tapi kita nggak menghafalin, ya, maaf ya. Jadi seperti kayak wanita ini seperti kayak memang dia sengaja untuk menyenggol-nyenggol atau apalah, ya. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan awal-awal kericuhan yang saat ini terjadi? Kalian yang menjawab, ya. Ini sosok wanita, ya. Nah, di sini ada anak muda. Anak muda ini dia membawa tongkat juga. Sepertinya dia ini orang, anaknya orang kaya. Kayaknya umurannya se-Aisar deh, ya, seumuran dengan Aisar. Dan usahanya udah banyak loh, padahal dia usahanya banyak banget. Tapi itulah ya, manusia itu kan tidak pernah puas, ya. Kalau kita apa ya namanya, kalau kita selalu mencari kepuasan materi, seberapapun materi yang di apa itu, seberapapun materi yang dipunyai atau didapatkan, itu rasanya seperti minum air garam, haus terus, ya. Makanya ingatkan kepada kita, kalau kita mempunyai
banyak usaha, banyak uang. Sebenarnya nanti ketika kita nggak ada, sebenarnya uang ini untuk siapa sih? Untuk siapa? Ditinggalkan kepada siapa? Untuk anak cucu. Karena kan ya, seberapa banyak uang yang kita hasilkan kalau terus akan haus, ya. Nah, jadi laki-laki ini masih muda, usahanya banyak banget, ya. Nah, dia ini seumuran Aisyah. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, Semesta, tolong diberikan kisi-kisinya. Apakah mereka ini berkomplot, ya, atau sendiri-sendiri? Nah, kan ini ada beberapa sosok tadi ya. Coba gini aja deh. Kira-kira, oke, pertanyaannya, apakah mereka ini berkomplot untuk menjatuhkan Aisyah? Nah, tujuan mereka sudah ada di video sebelumnya, oke? Dengan kostum yang sama, oke? Apakah mereka berkomplot? Jawabannya yes, mereka berkomplot ini, ya, karena four of wands, ya, 4 tongkat, artinya itu orang yang bekerja sama atau sebuah pondasi. Nah, kalau pondasi ini keluar, artinya kan ya udah, ya mereka sedang membuat kekuatan gitu loh, paham ya? Nah, 4 tongkat berkomplot mereka. Tepatnya ada berapa orang sih yang berkomplot itu? Sebenarnya ada 2 orang yang berkomplot, ya. Mungkin kalau Madam Suki merasakan ya, Madam Suki merasakan yang ini dan yang ini yang berkomplot, ya, yang bersama-sama. Dan apa fungsinya yang perempuan ini? Ya, fungsinya yang perempuan ini ya untuk memancing di air keruh, paham ya? Untuk mengobok-ngobok. Ada dulu lagunya Joshua ya, diobok-obok airnya, diobok-obok gitu kan ya. Ya, jadi begitulah ya, kehidupan itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita juga ketika nanti kita menjadi orang yang besar, orang yang punya nama, atau kita punya sesuatu, jangan lupa pasti ada orang lain yang tidak suka dengan kondisi Anda, kan begitu ya. Jadi ada orang 2 ya, yang cewek tadi itu hanya sebagai aksesoris. Ini loh aksesoris ya, pemanis ya. Tetapi 2 kekuatan ini, laki-laki muda dan orang yang sudah agak gimana ya, udah berumur lah ya. Kita nggak boleh sebut nama ya, karena ini hanya sebuah kisi-kisi ya, karena prediksi itu bisa jadi 50% benar, 70% benar, 80% benar, bahkan sampai 90% benar ya, atau mungkin meleset. Oke? Jadi sekarang apa pesan semesta buat Aisyah Khalid di acara 4 Juni 2025 ya? Karena hampir saja dia kehilangan apa ya, maksudnya kehilangan pembeli ya dong, kalau misalkan orang sudah menunggu dia ya kan. Sekarang zaman online ya, orang mau membeli barang dia tapi nggak punya koneksi, bagaimana bisa dibeli? Bagaimana bisa check out untuk beli barangnya ya kan, padahal waktu itu berjalan ya kan. Seperti Madam Suki hanya menyediakan waktu 10 menit, paling nggak 14 menit, something like that ya. Termasuk iklan ya. Oke, pesan buat Aisyah Khalid di tanggal tersebut. Tapi by the way, Madam Suki sudah Madam Suki sudah memprediksi di live YouTube pada saat itu 3 Juni 2025 kalau penjualan Aisyah Khalid ini bakalan sukses ya. Dan aku bilang di situ detik-detik terakhir. Ternyata detik-detik terakhir yang aku ucapkan itu di pesan dari
pesan dari semesta. Ternyata itu adalah orang-orang yang mau nge-hack. Ya, oke. Pesan buat Aisar Khalid. Ya, Aisar harus sabar ya, sayang. Ya, boy, Aisar harus sabar karena inilah Indonesia. Ya, mungkin kamu mempunyai sebuah perbedaan negara sekarang. Ya, Indonesia adalah negara yang sangat besar. Ya. Orang-orangnya aja ada sekitar 280 juta. Ya, lebih kurang approximately ya 280 million people in Indonesia. Ya, there's a 17,400 islands. Ya, dan Aisar harus sabar. Ya, oke. Kartu yang kedua. Aisar, di sini memang ada orang-orang yang menginginkan kamu traveling dari Indonesia. Artinya ada orang-orang yang menginginkan kamu pergi, minggat dari Indonesia. Ya, aku merinding loh kakiku. Kalian nggak? Ya, berarti ini resonate ya. Ada orang-orang yang kepengen Aisar pergi dari Indonesia. Oke? So that's why the first card, kamu disuruh sabar. Ya, so that's why. Oke. Karena di kartu yang kedua kamu banyak yang nggak suka dan kamu diinginkan mereka untuk pergi dari Indonesia. Kartu ketiga. Di sini ada ordinariness. Ya. Jadi buat Aisar Khalid ya, kalau mungkin ada yang bisa menyampaikan ini buat Aisar Khalid ya. Iya, supaya Aisar tahu gitu, paham ya, Aisar. Seperti yang babamu bilang ya, kenapa babamu nggak telepon aja sih? Kenapa kenapa beliau harus harus apa itu namanya, harus kayak konferensi pers gitu, kayak live gitu. Emangnya nggak bisa nelpon? Nggak bisa. Kan waktu itu Anggun sudah menghubungi Aisar, ternyata tidak diangkat. Anggunnya marah-marah dan nyepil kan. Nah, itu Anggun, jangankan Anggun, bapaknya aja nggak bisa telepon dia. Ya, nah seperti yang babamu bilang, Aisar, jika memang nawaitu kamu di Indonesia untuk kebaikanmu, menyebarkan kasih dan sayangmu dan menyebarkan kebaikan, just do it ya. Never mind what happened if somebody or some people. Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.